Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 1 di dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Di sini kami kelompok 1 dengan tema jenis-jenis tindak pidana. Kami kelompok 1 terdiri atas anggota kelompok yaitu yang pertama saya Rizkyana Saiful Rahman dengan NIM 21103060063. Yang kedua yaitu Mas Khairul Anam dengan NIM 21103060051. Yang ketiga yaitu Mas Muhammad Winofian Muhaimin Ihsan dengan NIM 21103060047. Yang terakhir yaitu Mas Ahmad Abdurrahman dengan NIM 21103060004. Mengenai tindak pidana atau disebut juga dengan delik adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan tersebut bukan, maka dapat dikatakan telah melanggar aturan undang-undang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana. Dalam tindak pidana sendiri ada beberapa jenis yang disebut sebagai jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama yaitu kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua yaitu delik formil dan delik material. Yang ketiga yaitu delik komisionis, dan delik komisionis per omissionem komisa. Yang keempat yaitu delik dolus, dan delik culpa, dan yang kelima yaitu delik tunggal dan delik berganda. Yang keenam yaitu delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus. Yang ketujuh yaitu delik aduan dan delik bukan delik aduan. Yang pertama yaitu tentang kejahatan dan pelanggaran. Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang berbeda antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu yang pertama res delicten dan res delicten. Res delicten adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Dengan demikian, yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan, misalnya pembunuhan dan pencurian. Kita lagi yaitu res delicten. Res delicten adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena adanya undang-undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik. Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor, tidak memakai helm. Yang kedua yaitu terdapat pendapat yang menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif. Hal ini dilihat dari segi kriminologinya, bahwasanya pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Yang kedua yaitu tentang delik formil dan delik material. Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Misalnya, penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam pasal 160 KUHP. Yang kedua yaitu delik material, merupakan delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya, delik pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338 KUHP. Delik komisionis, delik omisionis, dan delik komisionis per omissionem komisa. Delik komisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang, misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan. Delik omisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap
sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 522 KUHP. Delik komisionis per omissionem commissa adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya, terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air ASI yang cukup. Di sini saya akan menjelaskan tentang delik dolus dan delik culpa. Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum, yang dalam Wetboek van Staatsbierveit Nederland mulus Staatsbierveit dalam bahasa Jerman disebut deliot, dalam bahasa Perancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delik. Dalam kamus hukum Andi Hamzah, pelaku suatu delik atau tindak pidana disebut juga pelaku kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, arti delik disebutkan sebuah berikut sebagai berikut: perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Pengertian delik dolus. Di dalam berbagai literatur, dolus dapat diartikan yaitu kesengajaan. Artinya delik dolus diperlukan adanya unsur kesengajaan. Misalkan dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP, yakni dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain. Contoh dari delik dolus dalam KUHP adalah yang pertama, pasal 354, yaitu dengan sengaja melukai orang lain. Yang kedua, dalam pasal 231, yaitu dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita. Yang ketiga, dalam pasal 232 ayat 2, yaitu dengan sengaja merusak segel dalam penyitaan. Yang keempat, dalam pasal 187, yaitu dalam sengaja menimbulkan kebakaran. Kemudian yang kedua, pengertian delik culpa. Delik culpa dapat diartikan kealpaan adalah seseorang dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan. Misalnya, menurut pasal 359 KUHP, yaitu dapat dipidana seseorang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan. Contoh lain, delik culpa dalam KUHP adalah yang pertama, dalam pasal 189, yaitu karena kealpaan menyebabkan kebakaran. Yang kedua, dalam pasal 360, yaitu karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat. Yang ketiga, dalam pasal 232, yaitu karena kealpaannya menimbulkan rusaknya segel dalam penyitaan. Yang keempat, pasal 231, yaitu kealpaannya menyebabkan dikeluarkannya barang-barang dari sitaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang bab delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus. Delik yang berlangsung terus dalam delik yang tidak berlangsung terus. Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus. Misalnya, merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam pasal 333 KUHP. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara buatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan detik akibat. Contohnya pencurian seperti yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Ya, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang delik aduan dan bukan delik aduan. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan
delik aduan relatif. Yang pertama, delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya, delik perzinahan dalam pasal 284 KUHP, delik pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP, dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan karena sifat dari deliknya relatif. Yang kedua, delik aduan relatif pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi, dasarnya delik aduan relatif merupakan delik laporan, delik biasa yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga. Kemudian menjadi delik aduan. Misalnya, tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP, dan sebagainya. Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya, delik pembunuhan, pencurian, penggelapan, penjudian, dan sebagainya. Sekian, terima kasih dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.